dari Novi, uang 1,3 lah kita buletin ya. 1,3 miliar ini utuh mau dikemanakan? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan kesejahteraan sosial lain pastinya Bang, ya kan. Dalam hal ini kita udah berkoordinasi dengan instansi terkait yang di Dinsos dalam hal penyaluran yang paling mudah perizinannya atau tanpa perizinan itu ke bencana alam Bang. Bencana alam? Ya. Oke. Ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Ini aku hanya meripit aja ya kesepakatan Raja Oci dan Rumah Abah ya. Ini akan kita sampaikan ke bencana alam di Lewotobi NTT karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana Bang dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana dan ada WC Dinsu di situ. Iya, abang bantu MPK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya. Iya, karena jauh dari ibu kota Bang. 3 bulan menghadapi hari-hari yang melelahkan, lantaran penuh dengan perseteruan media, masalah hukum, bahkan sempat beberapa kali harus konfrontasi secara langsung dengan Agus Salim dan para pengacaranya, Pratiwi Novianti akhirnya tiba juga di titik give up alias menyerah. Tidak lagi ingin berurusan dengan uang donasi yang diperuntukkan untuk Agus Salim, Novi telah bertekad mengalihkan semua uang senilai 1,3 miliar rupiah itu kepada korban bencana Lewotobi Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Novi merasa bahwa tanggung jawab dirinya untuk mengurus masalah uang donasi Agus sudah selesai dan cukup sampai di sini. Walaupun kan kita sudah berbaik hati Bang untuk menawarkan berkali-kali, bahkan kita bersurat, ya kan, bahkan kita bilang kita depositkan ke Jurumas ke JSC, ya berapa nominalnya kita depositkan dipakai. Berkali-kali kita reschedule, benar Mas? Untuk kelopak matanya kita reschedule berkali-kali, nggak datang, ya sampai akhirnya kita dilaporin pun itu kita masih daftarin, boleh cek kok di rumah sakit JSC-nya, gitu. Jadi buat saya usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu, jadi ya sudah tanggung jawabnya sudah selesai. Tapi pengalihan uang donasi yang pada awalnya diperuntukkan kepada Agus Salim memang tidak cukup mudah. Pihak Novi harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, juga Denny Sumargo sebagai penggagas open donasi, dan yang terakhir serta yang paling berhak mengambil keputusan, maka Novi dan Denny Sumargo pun merasa harus membutuhkan persetujuan dari 500 lebih donatur yang diwakilkan oleh Pablo Benua sebagai kuasa hukum. Halo bro, ini gua screen record ya. Langsung aja. Yes. Karena kita sekarang sudah bersama dengan Gary, Novi, kita sudah memutuskan di sini dari pihak yayasan sama Novi bersetuju uang daripada donasi Agus akan diserahkan kepada penerima manfaat yang lain. Oke, oleh karena itu maka pihak donatur yang kamu wakilkan ada 530 sekian orang itu, apakah setuju atau tidak? Kalau seandainya uang tersebut akan dialihkan ke penerima manfaat lain, tentunya kami semuanya para kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi ya ini menjadi kabar baik, menjadi info yang baik untuk kami sampaikan ke para donatur yang telah memberikan kami kuasa. Ya tentunya itu luar biasa lah, ya kami sangat setuju sekali kalau itu memang terjadi gitu. Oke, berarti ACC ya? ACC kapan rencananya untuk dilaksanakan? 2 hari dari sekarang. Oke, siap. Kalau begitu kami tunggu kabar baiknya untuk segera uang ini dialihkan kepada penerima manfaat lain, kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Tapi rupanya, rencana pengalihan uang donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah kepada para korban bencana Lewotobi NTT ditentang keras oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Bagi pengacara kontroversial ini, uang donasi kepada Agus tidak bisa dialihkan begitu saja, selain hanya kepada Agus. Dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu kan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus.
Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Farhad pun meyakini para korban bencana alam pun tidak akan sampai tega menerima uang donasi yang seharusnya diperuntukkan kepada Agus Salim. Karena sejatinya uang yang diperuntukkan untuk Agus harus kembali kepada tuannya sendiri, yaitu Agus Salim. Sosok Rizval Novi yang sampai saat ini masih menderita sakit buta dan luka bakar lantaran terkena siraman air keras. Apapun keterangan atau keputusan daripada Novi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan. Kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani menerima uang itu. Tampak tidak puas dengan apa yang kini dilakukan oleh Novi, Dinus Marco dan Pablo Benua, Farhad rupanya benar-benar kembali dibuat meradang. Padahal sebelumnya tensi Farhad untuk melawan Novi sudah menurun pasca laporan kepada Novi dan Densus sudah dicabut kembali lantaran telah didamaikan oleh pihak Kementerian Sosial. Tapi benarkah kini Farhad dan tim kuasa hukumnya pun akan segera mempolisikan Pablo Benua bersama dengan tim kuasa hukum yang selama ini mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa hukum para donatur? Benarkah Farhad meragukan serta mencurigai bahwa Pablo Benua dan tim hanya mengaku-ngaku telah mendapatkan surat kuasa dari para donatur? Kami akan laporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memalsukan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka cabut, kami langsung lakukan pidana.